Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Percayakah kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak akan Tuhan ampuni? Tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu dialami oleh Rahab, seorang perempuan sundal yang kisahnya kita baca di Yosua pasal 2. Seorang perempuan sundal tetapi memiliki iman karena dia mendengar tentang Allah Israel. Seorang perempuan sundal yang menyelamatkan dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Karena imannya, dia tahu bahwa Jeriko akan dimusnahkan. Dia tahu bahwa Allah barisan tentara, pasukan dan bangsa Israel adalah Allah yang benar. Itu sebabnya dia berkata, ingatlah akan aku jika engkau merebut kota ini. Dan dia mendapatkan anugerah. Mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan namanya juga dicatat dalam silsilah kelahiran juru selamat. Ada nama Rahab di situ. Jadi kita tahu bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Jika engkau melakukan dosa, janganlah engkau tinggal dan hidup dalam dosa itu. Jangan berkata ya sudah terlanjur, aku orang berdosa, udahlah gak bisa diampuni. Udahlah aku hidup aja sebagai orang berdosa. Kesalahanku itu terlalu besar, fatal, tidak bisa diampuni. Udah Tuhan pasti juga gak akan mau mengampuni aku. Ingat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Pengakuan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Bukan berarti Tuhan tidak mengetahui bahwa kita telah berdosa dan melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan ingin ada kerelaan dari dirimu sendiri dan akui bahwa engkau telah berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena pengakuanmu membuktikan bahwa engkau mau diperbaiki. Pengakuanmu dan permohonanmu akan pengampunan dari Tuhan. Itu berarti hatimu menyatakan rela, ubah aku Tuhan. Benahi diriku Tuhan. Ini dosaku Tuhan. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Akui saja di hadapan Allah. Sebab Tuhanlah yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Tuhan sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tetapi kalau engkau melakukan dosa dan kesalahan, janganlah kau ulangi. Karena kalau engkau terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, Tuhan berkata kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab ketika engkau melakukan dosa yang sama, keadaanmu akan lebih buruk dari yang pertama. Jadi hati-hati, kita memang masih belum kebal terhadap dosa. Kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Tapi janganlah jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang. Ketika engkau sudah akui itu,
pasti kita juga masih ada dosa di hal yang lain. Akui dan kemudian belajar. Berjuanglah, berjalan bersama Tuhan. Kita bersama-sama membenahi diri. Kita bersama-sama mengizinkan hidupmu diperbaiki dan diubahkan Tuhan. Seperti Rahab, ketika dia tahu pertolongan Tuhan datang atasnya, dia pegang itu. Sampai akhir hidupnya, dia hidup di jalan Tuhan. Itu sebabnya namanya tercatat dalam silsilah kelahiran Sang Juru Selamat. Mari tinggalkan dosa. Akui dosa kita dan biarkan Tuhan bekerja. Mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.